Saya nggak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program Interupsi, di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Pernyataan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya, saudara Rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah, kemana kami akan mengadukan organisasi? Karena di mata saya, saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Mantan pengacara, pasti saya sudah tidak pengacara lagi. Karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Seperti saya bilang, saya pernah jadi wartawan 12 tahun, saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara, Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Selama ini saya nggak pernah melaporkan kau Farhad. Kita belum pernah berhadap-hadapan secara langsung dalam satu kasus. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adekmu. Nothing. Kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Ya. Jadi tidak usah kau merasa besar kepala. Saya dapat laporan Farhad menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia. Itu di Polres Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat, Mat. Tolong kirim surat ke Kabid Propam Polda Metro Jaya, bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda, Pak Irwasum, Pak Irwasda, maaf, begitu juga dengan Propam akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapolri yang berlaku di seluruh Polda di Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhad Abbas? Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusi. Karena itu harus diproses orang ini. Masalah itu laporan, saya tidak anggap itu ada. Karena yang besar dari situ capek saya menghadapi dia. Nah sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji secara baik, mendalam dengan para tim. Hari ini saya laporkan dia 310, 311. Insya Allah menyusul undang-undang IT. Itu, ya. Makin banyak ngomong kau Farhad, makin saya kejar kau. Ya, saya ingatkan kau, ya. Tidak usah kau berpikir mendatangi teman saya, sahabat saya, orang yang saya hormati, kemudian saya dengan begitu akan berhenti. Enggak lah. Saya berdiri untuk nama saya, aku dan diri. Saya berkawan, ya. Saya berteman, ya. Saya bersahabat, ya. Saya hormat sama orang, ya. Tapi orang itu nggak bisa mengintervensi saya. Karena saya datang ke Jakarta ini bukan karena si A dan si B, tapi karena saya berjuang untuk saya dan
mohon perlindungan dari Allah SWT. Cukup ya, jelas itu ya. Baru yang ketiga, nanti bisa ditambahkan Rahmat, Bu Ida, dan juga Pak Jemin. Ketiga, saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja saudara yang memiliki akun, dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya saudara Denny Syariesta. Sekarang tersangka dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99 Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @mamatikmat @brudin.dopin K8 Putra Official 35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang, termasuk mantan petinggi Polri. Katanya banyak netizen yang bersuara. Ini yang orang aktivis yang sekarang jadi anggota DPR RI, yang sebentar lagi akan maju misalnya menjadi calon salah satu gubernur di Indonesia. Ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini. Netizen yang menghina orang, netizen yang memaki orang dengan suka-suka. Hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian. Ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Begitu juga dengan kau Farhad, tidak ada damai untuk kau. Barangkali itu dari saya. Silakan Bu Ida yang singkat, dan Rahmat. Kemudian